dalam lanjut yang tadi ya, angan-angan, kebanyakan ngomong versi angan-angan itu banyaknya di belakang nanti menimbulkan masalah. Contoh makanan, hakikat makanan apa? Memasukkan sesuatu asupan, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh supaya tubuh bisa beraktivitas. Itu kan nyatanya kan udah masalah selesai, kita ngurusin masalah yang lain, ngurusi tantangan kehidupan yang lain. Tapi kita nggak suka hidup di situ, kita lebih suka hidup di makan apa, rasanya bagaimana, harganya berapa, viral apa enggak. Wah, itu lebih ngeri lagi, lebih jauh. Ya tapi ya kayak gitu memang nyatanya. Nggak susah kita lepas dari yang seperti itu susah gitu. Gimana dong? Bisa nggak kita lepas dari yang relatif selama kita masih melihat menggunakan panca indera yang ada, indera-indera yang ada ini gitu. Ntar dulu, apa itu mama? Meskipun angan-angan tadi juga, dari situ juga biasanya nanti juga ada inspirasi, kita mendapatkan inspirasi baru untuk menyempurnakan sesuatu yang udah ada untuk menjadi lebih baik. Itu yang dibilang salah satu yang mengawal jalannya hidup ini juga yang kayak gitu. Maksudnya Bapak balik lagi ke yang tadi, hidup dalam angan-angan atau dalam hidup dalam kenyataan. Secara teori tentu lebih bagus hidup dalam kenyataan. Kenyataan ada, contoh makan. Kenyataan apa? Contoh soal makanan tadi adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh supaya tubuh ini dicerna tubuh, supaya tubuh bisa beraktivitas. Itu kayaknya hambar. Tapi hidup dalam angan-angan, rasanya, prestisnya, viralnya lah misalnya, itu nggak ada habis-habisnya loh. Hidup dalam angan-angan, angan-angan dalam bahasa lain hayal. Bisa nggak dibilang, yang dibilang sadar itu apa sih? Sedangkan kita pernah dengar juga namanya sadar itu bisa mengamati, menilai sesuatu sebagaimana adanya secara netral. Bisa masuk lewat ilmu pengetahuan bahwa ini adanya ini, komposisinya ini, dibuat dari ini, bisa buat ini, bagus buat ini dan enggak bagus buat ini. Itu fakta dan kenyataan setelah dibawa ke diseret ke topik ilmu pengetahuan ya. Tapi kok kayaknya hambar kalau dilarikan ke hidup, kok kayaknya hidup sekedar hidup. Apa itu tujuannya? Kalau angan-angan tentu efeknya lebih dekat ke rasa ada seneng. Nah, sedangkan kalau ada seneng pasti ada sedih. Itu bareng, itu nggak bisa-bisa seneng dan sedih itu. Tiga itu nggak bisa dikatakan besar atau kecil. Kalau dibandingkan satu, tiga besar. Bandingkan lima, tiga itu kecil gitu loh. Maksudnya satu, kalau kita hanya nyari bahagia aja, sedangkan bahagia itu sama di tempat lain mungkin itu adalah kesedihan. Kita punya duit 1 juta, seneng, bahagia. Tapi begitu tahu kita harusnya dapat 10 juta, mungkin kita jadi sedih. Aduh, ngomong kemana-mana apa ini. Udah nggak bisa tidur, anak-anak udah tidur. Ya udah, selamat malam. Semoga dimengerti, nggak dimengerti juga nggak apa-apa, lewatin aja.